perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rizki. Kami Allah yang menjamin rizkimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Jadi maksud tidak mencari rizki ini bukan diam, karena Rasulullah mencium tangan yang kasar karena sibuk mencari rizki. Tetapi seperti ini rezeki, kita punya masalah kebutuhan. Pikiran kita jangan dulu ke sini, pikiran kita ke Allah dulu. Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberi rizki. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Saya pasti diciptakan sudah dengan rizkinya. Allah yang membuka, menutup, melapangkan, menyempitkan rizki. Hanya Allah, tidak ada selain Allah. Adapun makhluk hanya jalan dari Allah. Gaji salah satu jalan. Allah memberi rizki lewat pintu mana saja. Bisa diduga, bisa tidak diduga. Ini penting. Akal kepada Allah, hati kepada Allah, fisik taat kepada Allah. Kalau urusan kita dengan Allah kita perbaiki, kita keluar. Akal bagaimana mencari, fisik bagaimana menjemput, hati tidak ikut. Hati tetap hanya kepada Allah. Sehingga dalam sebuah hadis dinyatakan, jikalau kamu bertawakal sesempurna-sempurna tawakal, artinya tidak ada selain Allah yang ada di hati, maka Allah akan menjamin rizkimu seperti burung yang keluar dari rumah dengan perut kosong, keluar dari sarang dengan perut kosong dan kembali perut isi. Jadi yang jadi masalah tuh kita jarang ke Allahnya, hatinya enggak ke Allah, ke makhluk atau kepada ikhtiar kita. Curiga ke Allah, bergantung ke makhluk, ini yang membuat kita tidak termasuk di dalam kelompok orang yang bekal dijamin. Jadi Allah biarkan saja, kita tidak dituntun, capek karena tidak dituntun seperti orang yang ke gunung tidak ada pemandu kemana-mana. Iya kalau ketemu, padahal sudah ada buah-buahan, sudah ada mata air, tapi tidak dituntun. Disediakan oleh Allah rezeki, tidak dituntun seketemunya. Jadi bukan tidak ada rezeki. Masuk ke hutan, makanan sudah ada, tapi tidak ada yang nuntun kemana-mana, malah makannya juga buah yang beracun. Jadi nggak ada masalah dengan rezeki kita. Yang ada masalah dituntun tidak oleh Allah. Buah dari apa? Hati. Makanya jangan nyantel sama bos, sama gaji, tabungan, nggak boleh dicantelin. Itu yang menjadi penghalang jaminan. Ini memang harus riadoh, harus latihan. Sekali-kali boleh kita jalan, ya, dari sini ke Bandung. Jangan minta-minta, kalau ngerti dan kasih tuh. Saya ada teman namanya Solahuddin, dia jalan kaki. Oh maaf, bersepeda. Jangan minta-minta ke siapa-siapa. Dia udah keliling Jawa, Sumatera tanpa minta-minta, enggak bawa bekal, cukup. Karena dia selalu berusaha sambil mengayuh berzikir, berlindung hanya kepada Allah yang menguasai. Sepanjang jalan menikmati zikir, tidur di masjid, datang ke polisi untuk lapor, cukup ya. Ada yang mau latihan begitu? Seseorang yang hadir di ruangan ini pernah latihan seperti itu. Pergi ke Tasik, punya uang, tapi ketika harus sedekah diberikan, enggak punya makan. Yang lain makan, dia sembunyi di belakang. Biar kita lihat Allah ngasih makan tidak.
Ternyata kiainya hafal. Mana tadi katanya yang di sini para pemuda? Nggak ada sekarang. Cari-cari. Oh sini Ujang. Pertama ada yang mau ngasih kakek-kakek tapi misting. Kecil, kakek aja nggak cukup apalagi bertiga. Waktu mau pulang karena ongkos sudah habis, ini kisah nyata hadirin. Diam ya, kita ingin tahu Allah ngongkosin. Oh, ya Allah, kami tidak mau meminta kepada makhlukmu karena yakin kau maha tahu. Tiba-tiba kakek itu, katanya mau pulang, ikut saya yuk. Dikira beliau punya mobil, ternyata beliau juga nebeng. Allah yang menggerakkan. Tidak kenal kita dengan yang bersangkutan. Sampai di Garut turun, diajak ke rumahnya, berdoa, ngedoakan masjid. Pulangnya dibekelin ayam, bekelin ikan. Sampai ke Bandung. Puas. Puasnya bukan karena dapat makanan, puas karena yakin Allah yang menjamin. Tapi rahasianya enggak boleh cacat sedikit pun berharap. Saudara, ini tingkatannya tidak bisa full seperti itu, tapi boleh dilatih. Godaan untuk bergantung ada saja. Ada seorang yang riadoh, tapi saya tidak menganjurkan ini. Yang bersembunyi di dalam gua, hanya ingin dia sembunyi. Cik, Allah ngasih makan saya tidak. Tolong jangan lakukan ini. Karena ini riadoh tingkat tinggi. Hanya cerita saja ya. Insya Allah benar. Ini ilmu meneguhkan keyakinan. Dia sembunyi di gua. Ya Allah, bukan saya mau buruk sangka kepadamu, tapi saya ingin yakin sekali. Diam. Apa yang terjadi? Hujan di luar. Orang berlarian di hutan. Tuh ada gua. Masuk ke dalam gua. Wah, ada orang masuk. Langsung dia berbaring, pura-pura pingsan. Kata orang-orang, wih, ini ada yang sakit nih, pingsan nih. Wah, jangan-jangan dia kedinginan. Kasih baju hangat. Oh, jangan-jangan dia lapar. Oh, dia paksa. Dia kaku mulutnya. Coba gelitikin. Sampai dia bangun. Ya Allah, sampai begitu engkau ngasih makan. Sekali lagi ini harus pakai ilmu ya. Karena kalau salah-salah. Tapi begitulah ahli-ahli tawakal. Mungkin kita tidak harus sejauh itu. Riadoh-riadoh kecilnya adalah dalam hal apapun CSB-nya maksimal. Cepat kembalikan ke Allah, sering mengingat dan menyebut Allah, bulatkan hati terhadap janji dan jaminan Allah. Ini benar hadirin. Banyak kisah-kisah teman-teman yang riadoh seperti ini, tidak mau bergantung, tidak mau berharap. Kalaupun mulut harus berkata meminta kepada makhluk, hati tidak ada harapan. Hanya basa-basi saja. Jodoh juga begitu. Sepanjang bergantung kepada penampilan, wah, saya susah jodoh nih, umur saya sudah segini. Dia bergantung kepada umur. Habis hidung saya kurang mancung, dia bergantung kepada hidung. Saya sih orangnya dari desa, orang kampung, dia bergantung ke kampung. Habis saya ini orangnya pendidikannya rendah, dia bergantung kepada sekolah. Sepanjang masih banyak yang digantungi, sepanjang itu dia tidak akan dicukupi. Bulat total,